presiden threshold 20%. Siapa yang bisa nyalon presiden kalau enggak dari partai besar atau kumpulan partai-partai besar? Mana mungkin umat Islam bisa mengangkat orang yang dianggap cocok untuk jadi pemimpin kalau nggak punya partai politik? Dan mana mungkin partai mengangkat sosok dari umat Islam kalau tidak cocok setuju dengan ideologi mereka yang sekuler? Mohon maaf, saya mau bukaan saja. Nggak mungkin PDIP ngangkat kelompok capres dari kelompok Islam, nggak mungkin. Padahal dia punya tiket. PDIP sendiri bisa ngajuin capres sendiri 20% lebih. Terus kita mau ikut-ikut jalan yang seperti itu? Ya ini mengaduk-ngaduk lumpur, ya. Nggak akan selesai persoalan. Fungsi kekhalifahan itu adalah mengajak manusia untuk taat. Kalau visi yang lain memakmurkan, mengatur bangsa, negara, ekonomi, politik, sistem yang lain mungkin juga melakukan hal itu. Walaupun tidak atau dalam tanda petik menentang syariat, mereka juga bisa makan dengan sistem selain Islam. Tapi sekali lagi kalau tidak dengan syariat Islam, maka tidak ada satupun manusia yang bisa taat dan tidak ada satupun amalan meskipun baik, meskipun banyak menyantuni anak yatim, meskipun banyak menolong fakir miskin, meskipun banyak membangun jembatan, jalan, infrastruktur, tapi kalau tidak ada niatan untuk taat kepada Allah, nilainya berapa Bapak-bapak? Nol. Nah, ini pentingnya akidah. Al-muslimuna suraka'u fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Jadi ada para ulama itu mendefinisikan an-nar ini termasuk di dalamnya adalah sumber energi. Dan khusus untuk tambang yang depositnya melimpah, Abyad bin Hamal itu dengan tegas menyatakan Rasulullah menarik kembali tambang garam yang sebelumnya diberikan kepada Abyad bin Hamal lalu ditarik. Dari sana para ulama memahami bahwa barang tambang yang depositnya melimpah itu terkategori al-milkiyatul amah, menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak boleh diberikan kepada individu swasta apalagi asing dan asing. Dan ini yang terjadi kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Bapak-bapak sekalian, dulu konsesi pertambangan itu sistemnya kontrak karya. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 4 2009 merevisi menjadi IUPK, izin usaha penambangan khusus. Sehingga kontrak karya yang harusnya selesai habis masa kontrak karyanya ini diambil alih oleh negara dan penugasannya diprioritaskan kepada BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang bekerja di bidang pertambangan, ya Antam dan sebagainya. Tapi kemarin di 2020 muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang justru kontrak karya milik swasta ini yang harusnya duitnya bisa kita ambil untuk membiayai APBN dan seharusnya kita tidak perlu lagi mengambil pajak dari sembako yang uangnya gede-gede, itu dikeluarkan undang-undang yang memberikan wewenang kepada swasta untuk melanjutkan pertambangannya. Langsung dikonversi dari kontrak karya menjadi IUPK, izin usaha penambangan khusus. Sehingga apa? Negara tidak dapat apa-apa. Inilah diantaranya kalau kita mengambil aturan, satu tidak sesuai fitrahnya, kedua tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni untuk taat. Karena kalau taat kepada Allah, harusnya kita maslahat. Tadi kalau tambang-tambang ini dikuasai, dikelola sesuai syariat Islam, pengelolaannya oleh negara, hasilnya dikembalikan kepada rakyat, tentu rakyat tidak perlu dizolimi dengan diambil pajak sembakonya. Terakhir ketika ramai masalah pajak sembako ini, buru-buru diklarifikasi oleh pemerintah, nanti tidak semua sembako itu kena. Nah, gitu, negara kita pemerintah itu sibuk klarifikasi. Jadi pemerintahan klarifikasi dan konfirmasi gitu. Kalau rame diklarifikasi, dikonfirmasi, rame diklarifikasi. Nah, saya ingin katakan bahwa hukum adalah produk politik. Itu dalam sistem sekuler, hukum itu adalah produk politik. Kenapa demikian? Karena hukum diproduksi oleh lembaga politik.
larangan, sanksi bagi orang yang melanggar perintah atau larangan, itu ditetapkan normanya, aturannya berdasarkan kekuasaan politik. Apa kekuasaan politik tadi? Ada yang disebut dengan kekuasaan legislatif, DPR. Ada yang diambil dari kekuasaan eksekutif, Presiden. Jadi di dalam sistem yang mereka anggap pemisahan kekuasaan, separating of power, ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Ternyata eksekutif juga punya kewenangan legislasi. Presiden bisa terapkan peraturan pemerintah, presiden bisa keluarkan perpu. Jadi satu perpu itu bisa mengalahkan undang-undang DPR yang anggotanya 575-an lah. Presiden sendirian tekan bisa bikin perintah, bikin larangan, bahkan bikin sanksi orang yang melanggar perintah dan larangan tadi. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa hukum adalah produk politik. Jika ada narasi sedang menegakkan hukum, nah itu patut kita pertanyakan, ini benar-benar menegakkan hukum atau sedang bermain politik memanfaatkan sarana hukum. Kalau dalam Islam, hukum itu bukan produk politik. Otoritas politik itu hanya mengistimbat dan mengadopsi hukum sebagai aturan bernegara. Tetapi otoritas politik di dalam Islam tidak punya wewenang untuk memberikan perintah, memberikan larangan, apalagi menerapkan sanksi bagi yang melanggar perintah atau larangan kalau itu tidak dirujuk dari dalil syara'. Contoh seorang khalifah, tidak bisa dia memberikan sanksi orang yang mencuri itu hanya di penjara, tidak bisa. Khalifah harus merujuk dalil, oh mencuri ada ketentuannya. Ada nisabnya, ada ilatnya. Kalau dia memenuhi nisab dan tidak ada alat, tidak ada ilat, bukan karena lapar, sanksinya limitatif, harus potong tangan. Maka seorang khalifah tidak bisa mengganti dengan denda, mengganti dengan penjara, harus potong tangan. Maka dalam Islam itu benar-benar ada kedaulatan hukum. Khalifah pun tidak bisa merubah hukum. Kalau di dalam sistem sekuler, undang-undang yang udah capek-capek dibikin oleh DPR yang banyak itu dibatalkan oleh presiden, cukup dengan satu perpu, satu tanda tangan. Ini namanya kedaulatan hukum atau kedaulatan politik. Kedaulatan politik. Dan dalam penegakan hukum hari ini kita juga lihat adanya kedaulatan politik yang mengintervensi hukum sehingga proses penegakan hukum itu syarat dengan nuansa politik. Nah hari ini semua aktivitas dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu dipersepsikan, dikualifikasikan sebagai kebencian, permusuhan, ya kan, pencemaran, perbuatan tidak menyenangkan berdasarkan sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Padahal realitasnya adalah dakwah, dan dalam konteks dakwah itu kita tidak mungkin bisa melepaskan adanya kebencian karena memang dakwah itu menyeru umat untuk membenci kemaksiatan. Mana ada dakwah kemudian ayo kita cintai orang yang maksiat, ayo kita cintai, kita dukung orang-orang yang bermaksiat. Pasti kita jangan mencuri, ya kan, membenci kita kemaksiat. Jangan berzina, jangan makan riba, jangan ikuti pemimpin yang zalim, jangan mengikuti pemimpin yang gemar berdusta. Ini biasa, ini dakwah. Tetapi sekarang narasinya dikenakan undang-undang ITE ada, undang-undang nomor 1 tahun 1946 dianggap menyebarkan kebohongan dan permusuhan ada. Nah Habib Rizik Syihab dalam kasus misalkan, ini juga kita bisa lihat ini bukan penegakan hukum. Kalau kita bicara pandemi, pelanggaran protokol kesehatan begitu, betapa banyak pelanggaran itu dilakukan dan bukan hanya oleh rakyat. Penguasa, pemimpin juga melakukan pelanggaran. Adakah mereka yang diproses? Tidak ada. Jangankan ditangkap di penjara, status tersangka pun tidak. Tapi Habib Rizik Syihab di awal itu dipaksakan dia melanggar ketentuan pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian karena pasal ini ancaman pidananya hanya 1 tahun penjara dan menurut KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bisa ditahan oleh jaksa, oleh polisi, oleh hakim itu hanya orang yang dengan status tersangka yang ancaman pidananya minimal 5 tahun. Kalau ancaman 1 tahun bisa ditahan nggak Habib Rizik? Tidak, makanya muncul pasal selundupan. Kalau saya bikin kajian itu pasal selundupan. Pasal 160 KUHP yang dianggap Habib Rizik Syihab itu dituding melakukan penghasutan. Ngaco ini, luar biasa. Hukum di negeri kita seperti ini. Kacau. Walaupun akhirnya vonis pengadilan kemarin yang 160 ini nggak terbukti.
tapi sudah bisa dijadikan dasar untuk menangkap, menzalimi Habib Muhammad Rizik Syihab pada proses penyidikan. Yang divonis apa? Hanya pasal protokol kesehatannya. Yang pertama divonis yang di Megamendung itu kalau nggak salah denda saja. Kemudian di Petamburan itu 8 bulan kalau nggak salah ya. Ya itu. Artinya kan yang pasal 160 yang seolah-olah Habib Rizik melakukan penghasutan tidak terbukti. Padahal itu yang menjadi dasar penahanan. Sebab kalau penahanannya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Karantina Kesehatan 6/2018 nggak bisa. Nah, inilah yang disebut dengan kekuasaan meminjam hukum untuk merealisir tujuan politik. Ada apa di balik politik kriminalisasi terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab? Nah, sebelum Habib Muhammad Rizik Syihab banyak kriminalisasi. Yang pertama kali Ormas Islam, HTI dikriminalisasi, dituduh anti Pancasila, dituduh akan memecah belah bangsa, dituduh anti dan dasar dengan tuduhan itu HTI dicabut BHP-nya. Nah, ini yang disebut dengan ada motif politik, hukum hanya sekedar sarana. Tujuan sudah ditetapkan, aturan hanya untuk alat legitimasi, kemudian fakta dimasukkan aturan dan masuk. Seolah-olah mereka menegakkan hukum, seolah-olah mereka sedang menegakkan keadilan, padahal faktanya mereka sedang melakukan kezaliman. Nah, sebagai penutup, sesuai dengan apa yang diantarkan tadi, saya mengajak kepada para ustadz, para ulama, bapak sekalian untuk masuk pada perjuangan yang benar-benar berjuang. Jadi apa? Perjuangan untuk menegakkan kedaulatan syariat. Kalau syariat yang jadi aturan, kedaulatannya kedaulatan syariat, penguasa itu tidak akan semaunya. Kenapa? Ada ukuran. Khalifah nggak semaunya dia bikin aturan. Kenapa? Dia terikat dengan dalil syara. Khalifah tidak bisa merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Kalau kekuasaan politik di dalam sistem sekuler, itu terserah yang berkuasa. Electoral threshold bisa dinaikin. Parliamentary threshold bisa dinaikin. Akibatnya apa? Partai-partai baru itu, mohon maaf saya tidak mendahului kehendak Allah. Saya bisa simpulkan partai-partai baru itu semuanya tidak akan lolos parliamentary threshold. Partainya Pak Amin Rais, Partai Masumi Ribon, partai apa lagi yang baru-baru itu berat sekali. Bahwa mereka bisa membentuk struktur dari pusat daerah, iya. Tapi kalau bisa lolos parliamentary threshold, mohon maaf. Termasuk PBB juga kan. Jadi hari ini kita butuh arus baru berjuang. Arus baru perubahan. Yang kita tidak disetir dengan apa? Kedaulatan politik. Yang kita punya rumus tersendiri. Punya jalan sendiri. Yang kita nggak bisa diganggu. Kalau kita berjuang dengan cara mereka pasti diganggu. Contoh sederhana, taruh presiden threshold 20%. Siapa yang bisa nyalon presiden kalau enggak dari partai besar atau kumpulan partai-partai besar? Mana mungkin umat Islam bisa mengangkat orang yang dianggap cocok untuk jadi pemimpin kalau enggak punya partai politik? Dan mana mungkin partai politik mengangkat sosok dari umat Islam kalau enggak cocok, setuju dengan ideologi mereka yang sekuler? Mohon maaf, saya mau bukaan saja. Enggak mungkin PDIP ngangkat kelompok capres dari kelompok Islam. Enggak mungkin. Padahal dia punya tiket. PDIP sendiri bisa ngajuin capres sendiri, 20% lebih. Terus kita mau ikut-ikut jalan yang seperti itu. Ya ini mengaduk-ngaduk lumpur gitu. Gak akan selesai persoalan. Maka itu saya mengajak kita berjuang untuk menegakkan apa yang disebut dengan kedaulatan syariat. Bagaimana cara menegakkan kedaulatan syariat? Ya kita berjuang sesuai dengan koridor syariat. Apa perjuangan sesuai koridor syariat? Tidak ada cara lain, ini dakwah. Dakwah dengan cara apa? Kita contoh Rasulullah SAW yang beliau berhasil berdakwah dan menegakkan kedaulatan syariat di mana? Di Madinah. Ketika di Mekah kedaulatan syariat itu kalah apa? Kekuasaan kafir yang berkuasa di Mekah. Maka Rasulullah terus berjuang sampai ada titik yang mau menerima kedaulatan syariat tadi, yakni Madinah. Dan kemudian Rasulullah dibaiat sebagai pemimpinnya. Dan sejak saat itu Rasulullah memimpin masyarakat dengan syariah. Ini yang takbir. Takbir. Ini yang saya sebutkan, hari ini kita tidak cukup dengan kembali ke Piagam Jakarta. Karena Piagam Jakarta itu tidak sempurna kalimatnya. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sementara syariat Islam itu wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Tidak hanya mengatur umat Islam, ada mengatur ahlu zimah, ada kewajiban jizyah, ada pengambilan kharaj, ada pemberian al-aman baik kepada muslim atau non muslim. Ada sejumlah aturan-aturan yang itu diatur untuk melindungi umat Islam. Ahlu zimah juga dijamin, mereka boleh beribadah, boleh makanan, pakaian sesuai dengan aturan mereka, pernikahan teratur atas aturan mereka, tapi hukum publiknya ikut kekuatan kedaulatan syariat. Mereka mencuri, potong tangan. Mereka riba, tetap diharamkan. Mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merongrong negara, dieksekusi sebagaimana dahulu Bani Quraisyah, Bani Nadir, itu warga negaranya Nabi, walaupun mereka Yahudi. Kenapa mereka dieksekusi? Karena mereka mengkhianati kedaulatan syariat yang telah diadopsi dalam konstitusi Madinah. Maka hari ini semangat kita harus kembali kepada semangat perjuangan founding father umat Islam. Siapa founding father umat Islam? Rasulullah dan para sahabat. Mereka lah founding father yang pertama kali menegakkan negara dengan kedaulatan syariat. Mereka lah yang layak untuk jadikan kita teladan kepada mereka. Lah kalau orang-orang setelah mereka, saya ingin mengutip apa yang disampaikan Imam Malik. Ketika Imam Malik menolak ijma selain dari ijma'nya sahabat. Tetapi Imam Malik juga akan menyelisihi pendapat sahabat kalau itu belum ijma. Sederhana Imam Malik katakan. Ini Imam Malik terhadap sahabat ya, bukan saya. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka para sahabat laki-laki, kita juga laki-laki. Kalau mereka bersepakat tentang hukum ijma, kita akan ikuti karena ijma'nya sahabat itu mendapat ridho dari Allah. Tapi kalau sahabat hanya ijtihad menurut Imam Malik, kita boleh mengambil ijtihad yang lain. Nah, hari ini daripada kita mengambil founding father yang tidak jelas tadi, yang mereka juga tidak merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian pemikirannya juga bisa kita perdebatkan, apalagi kalau dikaitkan dengan syariat, banyak yang bertentangan dengan syariat. Hari ini lebih aman, lebih tenang, lebih qanaah kita mengikuti founding fathers umat Islam, yakni Rasulullah dan para sahabat.